Tuhan, berbicaralah Engkau lagi kepada kami. Tolong ya Tuhan, supaya benar-benar kami melihat akan isi hati-Mu itu. Supaya apa yang menjadi hati-Mu Bapa, itu akan boleh menjadi hati kami. Kami sungguh menyerahkan diri kami semuanya kepada Engkau. Hamba-Mu juga menyerahkan diri. Tuhan, Engkaulah yang menyatakan diri lewat dia. Supaya apa yang Kau mau untuk dia boleh katakan, demikianlah dia akan berkata-kata. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita duduk. Mari kita melihat firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Saya akan baca dengan cepat. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan memulai pemberitaan di daerah Dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Iya. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Tetapi apakah yang menjadi hati Bapa itu sudah menjadi hati kita? Kita melihat keadaan orang Gerasa ini diperlakukan kegelapan itu tidak lagi seperti manusia. Benar-benar diperlakukan seperti hewan yang tidak ada harganya. Seperti itulah setan, di mana dia memang tidak memandang manusia itu penting. Dan bagaimana dia berusaha untuk menghancurkan manusia itu. Menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai perasaan, menguasai keinginan seluruhnya. Karena gelap itu lebih kuat daripada manusia. Sehingga dia lebih kuat untuk boleh mengarahkan, membawa manusia tadi kepada apa yang dia mau. Yaitu apa? Binasa. Iblis itu sama dengan pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itulah yang digambarkan di dalam ayat ini. Bagaimana dia tidak bisa lagi mengerti rasa malu. Bagaimana dia tidak bisa mengerti apa yang baik bagi dia.
Bagaimana dia tidak bisa lagi mengerti apa yang menguntungkan bagi dia. Justru yang dia lakukan itu mencelakakan, merusakkan, dan membinasakan dirinya. Siang malam dia berkeliaran, berteriak-teriak, tidak ada ketenangan. Oleh apa? Karena kegelapan itu. Siapa yang melihat ini? Siapa yang tahu akan keberadaannya ini? Siapa yang peduli? Semua orang cuma solusinya apa? Rantai, belenggu. Karena memang manusia nggak tahu lagi. Anak kampungnya nggak mengerti lagi apa yang harus dibuat. Karena memang hidupnya merusakkan, mengganggu orang lain dan juga merusakkan dirinya sendiri. Siapa yang memahami apa yang dia butuhkan sesungguhnya? Siapa yang peduli, siapa yang mengasihi dia? Kita melihat Yesus. Apakah jawaban di dalam hidupnya ini supaya dia bisa keluar penjara dan juga belenggu rantai tidak menjadi jawaban untuk boleh menenangkan dia, membuat pikirannya terang, membuat perasaannya terkontrol, membuat keinginannya kepada arah yang benar. Kita melihat Yesus melihat itu. Yesus peduli, Yesus mengasihi dia. Bagi Yesus dia sangat berharga, jiwanya mahal, rohnya mahal. Karena ini adalah gambar dan wujud Allah juga. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah makhluk yang istimewa di mata Tuhan. Maka kita melihat sekalipun perjalanan menuju ke Garasa ini yang begitu sangat sulit dan mengancam kepada jiwa, tapi Tuhan menerobos. Mengapa? Jiwanya berharga. Siapa yang mengerti ini? Tuhan mau murid-muridnya memahami akan isi hatinya. Tuhan mau orang-orang yang mengikut dia mengerti akan tujuan yang dia miliki. Bahwa apa? Jiwa itu, manusia itu adalah segala-galanya bagi Tuhan. Kita melihat tadi di sini, ketika orang Garasa ini melihat Yesus dari kejauhan, dia sudah ketar-ketir. Dia sudah takut, dia lari, dia datang dan sujud menyembah Yesus. Yesuslah jawaban bagi dunia ini. Kalau sekarang kita melihat bagaimana lewat Efesus itu juga dikatakan, orang berdosa itu ibaratnya mati. Bagaimana mati? Dia dibawa oleh arus dunia ini tanpa ada bisa penolakan. Tanpa dia bisa melawan, ikut arus dunia ini. Dan juga mereka di bawah kuasa kegelapan, enggak ada dayanya untuk berkata tidak. Bahkan makin digiring kegelapan itu. Kita lihat ini adalah wilayah orang Gerasa, wilayah orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru semakin digiring gelap itu untuk boleh apa? Boleh makin diikat dan terikat kepada dia. Hidup dalam penyembahan berhala, hidup di dalam apa yang kecil di mata Tuhan karena dia tidak tahu. Siapa yang memberitahu itu? Maka kita lihat tadi ketika Yesus datang, hanya itu yang membuat kegelapan itu menjadi ketar-ketir. Hanya ketika Yesus datang, kegelapan itu menjadi takut. Hanya itu yang ditakutkan oleh kegelapan. Maka di sini tadi dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu sujud menyembahnya. Saya prihatin ya melihat bagaimana hari ini bukan hanya orang-orang muda, mulai dari remaja sampai tua, termasuk artinya kaum lelaki ya. Bagaimana mereka dibawa kegelapan itu untuk menghancurkan dirinya di dalam apa? Narkoba. Artinya bagaimana hari ini karena narkoba ini rumah tangga menjadi hancur. Ada banyak istri-istri mengeluarkan air mata dibawa suami tadi ke panti rehabilitasi berkali-kali tapi tidak ada kelepasan. Inilah cara-cara yang dibuat manusia untuk boleh menenangkan. Tapi ternyata tidak bisa. Ada uang dihabiskan, ada harta digadaikan. Anak-anak di sana tidak lagi menjadi perhatian. Kenapa?
Dunia nggak tahu di mana jawaban kesenangan. Dunia nggak tahu di mana jawaban ketenangan. Laki-laki sampai mikir nggak mau. Akhirnya apa? Ditawarkan orang kesenangan. Walaupun dia tahu narkoba itu membunuh, tetapi dia juga cecap. Akhirnya terikat dan semakin diikat. Bukankah begitu juga dengan wanita-wanita? Gak tahu apa yang membuat senang. Apa yang ditawarkan dunia, handphone, film. Tonton, nikmati. Makanya gak aneh hari ini. Betapa banyak perempuan-perempuan mempermalukan dirinya tapi gak tahu malu. Nenek-nenek bergaya seperti anak remaja 17-an tahun. Menari-nari bertiktok-tiktok. Ini kan mempermalukan diri di hadapan cucu. Di hadapan besan. Tapi gak tahu malu lagi. Siapa yang peduli? Apakah kita juga akhirnya akan mengomentari dalam artian menilai. Kita melihat tadi. Inilah dunia hari ini. Bagaimana kegelapan itu menggiring kepada selera yang benar-benar menghancurkan hidup. Kepada keinginan-keinginan yang membinasakan. Kita melihat Yesus peduli. Dan Yesuslah yang menjadi jawaban. Apakah kita melihat hati Tuhan ini? Maka kita lihat tadi di sini bagaimana Yesus datang ke Gerasa ini. Karena dia mengasihi orang Gerasa ini. Yang bagi dunia udah sampah. Bagi dunia gak ada artinya lagi. Ini tinggal diharapkan apa? Mati selesai sudah. Tetapi kita melihat bagi Tuhan dia berharga. Maka ketika Tuhan hadir di situnya, gelap tadi tidak tenang dan dia berkata, jangan siksa kami. Jawaban dunia hari ini gak ada yang lain, hanya Yesus. Yesuslah yang bisa menolong. Tetapi apakah kita yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah merasakan kelepasan, berpangku tangan, menikmati hidup, mengejar apa yang akan ditinggalkan? Padahal Tuhan sudah berkata, jikalau engkau mendahulukan kerajaanku dan kebenaranku, semua keperluanmu tanggung jawabku. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupmu dalam pemeliharaanku. Maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan betapa dia mengasihi orang Gerasa ini. Betapa baginya jiwanya mahal, betapa baginya dia berharga, yang bagi dunia adalah sampah. Kita melihat ribuan babi pun Tuhan korbankan. Untuk apa? Menunjukkan kepada dunia. Orang gila ini berharga, jiwanya berharga. Apa yang kita kejar hari ini? Apakah hati Bapa ini menjadi hati kita? Apakah hati Yesus ini menjadi hati kita? Betapa banyak manusia tadi di bawah kuasa kegelapan dan hidup mengikuti dunia dalam perjalanan yang singkat ini, enggak tahu ujungnya apa. Maka di sini tadi kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan baginya jiwa itulah yang paling berharga. Kalau untuk jiwa dan untuk orang Gerasa ini, Yesus rela membiarkan babi-babi itu mati ribuan. Berapa rupiah? Tetapi bagi Tuhan, enggak ada nilai rupiah dibandingkan jiwa manusia. Makanya demi jiwa kita, bukan hanya babi ribuan yang dia korbankan. Tapi apa? Nyawanya sendiri dia pertaruhkan. Mengapa? Karena begitulah Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan mengasihi saya. Jiwanya, nyawanya dia pertaruhkan. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, supaya kematiannya itulah membuat pikiran kita terang, aku ini ngapain? Pengorbanannya di kayu salib itu membuka hati kita untuk melihat apa yang kukerjakan.
Kalau Yesus sudah berjuang sedemikian besar, aku ini ngapain? Iya. Maka di sini, ketika orang Gerasa ini tadi dibebaskan oleh Tuhan, dia sudah duduk, dia sudah waras, dia sudah berpakaian. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban segala kehancuran yang iblis boleh lakukan dalam hidup orang. Apa yang menjadi cerita kita? Apa yang kita lakukan dengan keselamatan yang sudah Tuhan beri? Apakah kita juga lupa kalau kita juga dulu seperti orang Gerasa ini? Memang kesannya tidak gila, tapi bukankah nggak tahu lagi malu? Memang kita kesannya nggak gila, tetapi bukankah yang kita kejar itu sebenarnya hal-hal yang membinasakan hidup kita? Masih kelihatan berpakaian cantik, namun sebenarnya pikiran ini enggak waras. Siapa dahulu yang meluruskan pikiran ini, menerangi hati ini, membebaskan dari kegelapan dosa itu? Bukankah Yesus? Apa yang kamu kejar? Maka ketika kita lihat tadi, orang Gerasa ini setelah merasakan bagaimana lawatan Yesus dalam hidupnya, dia tahu inilah yang mengasihi aku, inilah yang satu-satunya berjuang untukku, inilah sebenarnya yang peduli kepadaku. Ketika dia matanya terbuka, pikirannya diterangi, hatinya diterangi oleh Yesus, dia mengerti, ini ya kubutuhkan, ini yang penting dalam hidupku. Maka apa di sini menjadi keputusannya? Tuhan, biarkan aku mengikut Engkau. Mungkin selama ini dia mengejar apa yang boleh menjadi kehormatan, apa yang boleh membuat kuat, sehingga datang kepada gelap, berkali-kali datang kepada gelap, sampai akhirnya kegelapan itu begitu memperbudak dan menghancurkan dia. Tapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus berbuat dalam hidupnya, dia bilang apa? Biarkan aku mengikut Engkau. Bukankah ini yang harusnya menjadi keputusan-keputusan orang-orang yang mengaku, aku sudah merasakan lawatan Tuhan, aku sudah merasakan pembebasan oleh Tuhan, kelepasan dari perbudakan dosa, kelepasan dari perbudakan iblis yang membuat dahulu hidupku ini benar-benar konyol, gak ada nilai, gak ada harga. Apa Yesus katakan kepada orang Gerasa ini? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang-orang itu, pulanglah sekampung ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Apakah ini tetap masih menjadi cerita kita? Apakah orang Gerasa ini bisa melupakan dari mana dulu dia diselamatkan oleh Tuhan? Apakah dia bisa melupakan apa yang menjadi pesan Tuhan? Pergilah ke kampungmu, kepada sanak saudaramu, ceritakanlah bagaimana Tuhan mengasihani engkau. Tuhan mau, mulailah kau peduli kepada manusia yang aku pedulikan, sebagaimana aku mempedulikan kamu. Ceritakanlah bagaimana aku mengasihanimu. Bersaksi itu mudah, karena menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Kita bukan menceritakan apa yang tidak jadi, tetapi kita menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Bersaksi itu mudah. Kalau ada orang berkata, aku gak sekolah, gak tahu meletakkan tata bahasa, gak perlu kata-kata ditata manis. Ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Bagaimana ia mengasihani engkau. Ceritakan. Kita melihat orang Gerasa ini benar-benar memandang dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya itu mahal, berharga. Maka
seluruh Dekapolis, sekitar 10 kota. Dia menceritakan, dia tidak malu membukakan siapa dia dulu. Karena memang ketika kita sudah Tuhan tebus, mengapa masih ada harga diri untuk menceritakan siapa kita dulu? Apa rupanya yang istimewa di luar Tuhan? Gak ada. Semua hanyalah memalukan sebenarnya memang. Tentu dia menceritakan bagaimana dia telanjang. Tentu dia menceritakan bagaimana dia ngamuk. Tentu dia menceritakan bagaimana dia tidak tenang. Bagaimana perlakuan orang karena gak mengerti akan dirinya. Tapi tentu dia menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menjumpai dia. Bagaimana perjuangan Tuhan bagi dia. Bagaimana Tuhan merelakan babi-babi yang ribuan itu mati. Untuk menunjukkan betapa berharganya dia bagi Tuhan. Bentuk ucapan syukur kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tentu pertama, kita berjuang untuk boleh hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mengasihi jiwa yang Tuhan kasihi. Peduli kepada orang-orang. Inilah hati Bapa. Maka kita melihat tadi di sini, Tuhan sudah berkata kepada murid-murid, ketika mereka belum mengerti waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mesias harus menderita. Mesias harus mati. Dibunuh, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Beritakanlah berita pengampunan dosa dan pertobatan kepada seluruh dunia. Kamulah saksiku. Jawaban dari dunia ini adalah Yesus. Jawaban pribadi-pribadi, keluarga-keluarga adalah Yesus. Siapa yang Tuhan akan pakai? Tuhan menaruh beban ini, mempercayakan pelayanan ini, bukan kepada makhluk yang lain, bukan kepada malaikat. Tapi dia mempercayakan hal yang besar ini kepada kita manusia. Orang-orang yang lemah, terbatas, gak sekolah. Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa kita. Karena memang bukan soal siapa kita. Tapi di sini yang menjadi cerita siapa Tuhan yang berbuat dalam hidup kita. Mari kita melihat di dalam kitab Matius 28 ayat 16. Saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saya bersyukur bagaimana di dalam retreat ini tadi, keterlibatan baik bapak-bapak memberi diri, meninggalkan pekerjaan, dan memilih ini yang harus kulakukan. Baik juga orang tua, meninggalkan keluarga. Untuk apa? Bagianku bagian yang tidak kelihatan. Mungkin ada yang berdoa di tengah malam. Karena apa? Ini menjadi satu tim yang memandang di sana. Ada yang di bawah kuasa kegelapan tadi yang perlu untuk dibebaskan. Siapa yang mereka butuhkan? Yesus. Tetapi Tuhan mau ini menjadi satu kesatuan di mana bisa bekerja sama. Kalau tidak ada orang-orang yang mau meninggalkan pekerjaan, kalau orang-orang hanya memikirkan orang-orang percaya yang berkata, "Aku sudah diselamatkan dengan harga yang lunas dibayar," tapi tidak mau mempertaruhkan dan gak mau membayar harga, akan adakah remaja-remaja dan pemuda yang memberi diri kepada Tuhan?
Kita tidak tahu. Sebagaimana Tuhan katakan, bahwa rancangan Tuhan atas hidup manusia itu sebenarnya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan penuh harapan, tetapi itu yang iblis mau hancurkan. Supaya rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan itu gak jadi. Supaya apa? Mati binasa dalam kesia-siaan di neraka. Ini yang iblis mau. Dia tahu waktu manusia itu singkat. Hanya 80 tahun kalau kuat fisiknya. Kalau sehat makanannya, paling hebat hari ini 80 tahun. Iblis tahu. Singkat, dalam singkat ini dia berjuang. Tetapi kita tahu, waktu ini juga singkat, tapi apa yang kita kejar? Apakah bagi kita jiwa anak-anak itu mahal? Jiwa anak-anak kita ini berharga. Sehingga benar-benar kita memberi waktu. Kita tahu yang dibutuhkan anakku ini Yesus. Kalaupun tidak ada warisan yang akan bisa ku berikan, kalau Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan akan bertanggung jawab memelihara dia. Tuhan akan memimpin dia. Kalaupun tidak ada harta yang bisa kuwariskan. Berapa banyak gara-gara harta yang diwariskan, turang senina lanair kade-kade. Berapa banyak saudara laki-laki, saudara perempuan gak lagi cakapan dengan karena harta tadi. Dan bukan Tuhan yang diwariskan. Kita berharap anak kita saling mengasihi. Kalau bukan Tuhan ada dalam hidup mereka, mereka akan saling melukai. Mereka akan saling menggagahi. Mereka akan saling menghancurkan. Karena tabiat manusia ini adalah egois. Dan belum lagi kegelapan itu yang bekerja di sana kuat. Apakah kita melihat anak-anak itu berharga? Kalau hari ini kita melihat dunia remaja, gak seperti yang kamu bayangkan. Kamu melihat mukanya manis-manis, tapi kamu gak tahu sepak terjangnya di dalam dunia maya. Kamu tak tahu. Saya saja terkejut. Ketika anak-anak itu berani membukakan diri, saya terkejut. Tuhan, kami tidak tahu inilah mereka hari ini. Anak-anak yang datang kepada Tuhan di dalam retreat ini tadi, baik remaja dan pemuda, rata-rata adalah mulai dari kecil mereka mendengar firman Tuhan. Betapa sulitnya nenek-nenek, kakek-kakek ubanan datang sama Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak sudah dunia ini mengisi otaknya. Ketika pun sudah datang kepada Tuhan, membentuk hidupnya pun sangat sulit. Membaharui karakter itu sangat sulit. Terlalu mendarah daging semuanya. Bukan berarti Tuhan gak hebat untuk bisa bekerja. Untuk menolong baik nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua untuk boleh melihat Tuhan. Tapi anak-anak remaja pemuda ini, bukankah ini hal yang besar? Maka kita lihat tadi di sini, apakah kita bisa memahami hati Bapa ini, hati Yesus? Kalau orang gerasa ini pun dia pertaruhkan supaya dunia bisa melihat bahwa baginya jiwa manusia itu berharga. Tetapi kita sudah tahu bagaimana Tuhan melihat dunia, yaitu kita, berharga. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia membayar dengan tubuhnya, dirinya, hidupnya. Mengapa? Karena dia mengasihi kita. Gak ada yang bisa bebaskan kita kalau bukan Yesus ini. Gak ada yang bisa membaharui kita kalau bukan Yesus yang mati di kayu salib ini. Inilah kasih Allah yang besar tadi. Apakah kita sampai sekarang masih terpedaya oleh kegelapan melihat apa yang dunia tawarkan ini yang lebih berharga? Dan tetap tidak menoleh kepada apa yang Kristus sudah kerjakan dengan mengasihi kita dengan sangat besar. Hanya tangan yang berlobang paku itulah yang bisa menjamah hidup saudara-saudari untuk bisa diubahkan. Di luar itu gak ada kekuatan. Gak ada kekuatan melawan gelap. Gak ada kekuatan melawan dosa.
Tetapi apakah kita orang-orang percaya yang sudah berkata, aku sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar? Apakah perjuangan Yesus itu menjadi perjuangan kita? Apakah isi hati Tuhan itu menjadi isi hati kita? Adakah kepedulian kita kepada orang-orang sekeliling kita? Adakah doa kita terhadap mereka? Atau kita sama juga akhirnya mengejar apa yang ditinggalkan? Ini sebenarnya bodoh 2 kali lipat. Kalau orang dunia mengejar dunia, memang itulah mereka. Tetapi kalau orang yang sudah diselamatkan dan diberi status yang tertinggi mengejar dunia, ini sebenarnya kebodohan 2 kali lipat. Maka kita membaca sekali lagi bersama-sama. Di ayat yang ke-19 ini tadi. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Tuhan mau orang-orang terdekat itu boleh mendengar, boleh merasakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan gak tuntut langsung jauh, enggak. Orang-orang sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar cintamu kepada kami manusia. Sehingga Engkau berjuang mempertaruhkan dirimu Tuhan. Sehingga Engkau membayar lunas dengan nyawamu sendiri. Segala kejahatan, segala dosa yang kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menjumpai hidup kami di jalan-jalan kesia-siaan ya Tuhan. Di jalan-jalan tiada arti. Tuhan, kami bersyukur boleh melihat belas kasihan-Mu yang besar itu atas kami. Kematian-Mu itu Tuhan. Bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Dari hati yang keras, dari hati yang benar-benar memberontak dan melawan. Tuhan, Engkau mau supaya kami juga memiliki hati-Mu. Peduli kepada orang-orang yang juga seperti kami dahulu. Tuhan, kami sungguh memohon Roh-Mu yang kudus telah bekerja ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Apakah masih kami ingat dari mana kami Tuhan tebus? Dan Engkau punya tugas atas hidup kami. Supaya apa yang Engkau sudah kerjakan di kayu salib itu, supaya kami memberitakannya Tuhan. Karena inilah obat, inilah jawaban yang dibutuhkan oleh dunia yang di bawah kuasa dosa dan kegelapan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Jikalau kami mengejar juga apa yang dikejar oleh dunia ini. Jikalau mata kami juga digelapkan, sehingga tidak melihat apa yang berharga di mata-Mu itu berharga di mata kami. Tuhan, ampuni kami. Jikalau banyak kami sudah menikmati hidup terperdaya oleh apa yang dunia ini tawarkan. Bawalah kami kembali Tuhan kepada jalan-Mu itu. Karena di dalamnya kami akan bisa berbahagia. Terima kasih Bapa. Sungguh kami menyerahkan firman-Mu yang sudah diberitakan ini, Engkau yang meneruskannya dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji.
Selamat hari Minggu untuk